Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Dua anak perempuan bersaudara mengalami kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar usai disekap dan dianiaya oleh ayah kandungnya di dalam toilet Wisma di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan biadab ayah kandungnya itu, salah satu korban mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuh usai terkena siraman air keras. Keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tak diberi makan selama sepekan. Saat ini kondisi kesehatan kedua korban berangsur membaik dan mulai bisa berinteraksi dengan orang lain, namun keduanya perlu menjalani pemulihan trauma dan juga fisiknya. Selama proses perawatan dan pemulihan gizi di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, kedua korban didampingi oleh dokter anak dan ahli gizi. Ya, coba kami ajak Anda untuk memperbarui hal ini bersama dengan Kapolres Pelabuhan Makassar, ada AKBP Restu Wijayanto. Selamat malam, Pak Kapolres. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Kapolres, tentu ini mengejutkan kita semua karena kemudian kedua korban ini disekap bahkan juga dianiaya tak diberi makan oleh ayah kandungnya sendiri. Kronologi kejadian seperti apa, Pak Kapolres? Jadi untuk kronologisnya sendiri, pada hari Kamis malam atau Jumat ini hari ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada informasi anak yang disekap oleh orang tuanya di dalam WC, dalam satu kamar di Wisma. Jadi kemudian setelah dilaksanakan pengecekan oleh personil kami, ditemukan dua anak dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan cukup memprihatinkan. Kondisinya dalam keadaan tertidur dan terkulai lemas. Kemudian segera dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya, kedua anak ini usianya berapa, Pak? Untuk yang pertama atas nama ST berusia 10 tahun dan anak yang satu lagi inisial IS seumuran 9 tahun. Oke, keduanya adalah kakak beradik dan kemana Pak ibu dari kedua anak ini maupun juga keluarga lainnya? Jadi untuk ibu kandung dari kedua anak ini, kebetulan orang tuanya sudah berpisah, mereka hidup dengan ibu tirinya. Dan saat ini untuk yang kami sudah dapatkan datanya baru keluarga dari ibu tirinya ada di seputaran Makassar. Untuk ibu kandungnya sementara kami belum dapat informasi lebih lanjut. Oke, sudah berapa lama Pak keduanya ini kemudian disekap di Wisma tersebut berdasarkan informasi yang Anda dapatkan Pak Kapolres? Jadi untuk sementara berdasarkan pemeriksaan saksi baik dari tetangga, keluarga, kakak-kakaknya semenjak 31 Januari mereka sudah disekap di dalam WC, kemudian dalam keadaan terikat dengan rantai dan di tanggal 5 Februari kemarin, 6 Februari baru diselamatkan. Oke, kalau kemudian untuk motif Pak Kapolres sudah diketahuikah motif dari pelaku ayah kandungnya sendiri yang kemudian bertindak biadab sadis terhadap kedua anaknya ini, alasannya apa Pak Kapolres? Jadi penyampaian dari terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Diperintahkan oleh kakak-kakak pelaku begitu Pak Kapolres? Sudah dikonfirmasi? Diperintahkan oleh bapak dan ibunya. Jadi bapaknya karena kebetulan kan sering bekerja, jadi diawasi oleh ibunya untuk anaknya jangan sampai keluar dari WC itu. Kalau keterangan dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak polisian, apa informasi bisa disampaikan Pak Kapolres? Jadi untuk saat ini yang kami dapatkan bahwa anak-anak mereka, jadi mereka ini ada semuanya 7 bersaudara. Jadi anak yang pertama sudah bekerja, kemudian yang lainnya masih kecil di umur 15, 14 dan sampai yang paling kecil adalah umur 1,5 tahun. Jadi anak-anak
mereka dalam keadaan ketakutan, ditekan oleh orang tuanya, diperintahkan untuk menjaga adiknya yang nomor 5 dan nomor 6 ini supaya tidak keluar dari WC, dan mereka ketakutan karena kalau mereka tidak menuruti orang tuanya maka mereka akan diusir dari rumah. Oke, untuk upaya hukum nanti ke depan seperti apa Pak Kapolres? Baik, kami sudah melakukan beberapa langkah hukum, antara lain mengamankan para terduga pelaku. Kami juga berusaha semaksimal mungkin saat ini kami concern betul dengan kondisi anak-anak menjadi korban ini, mendapatkan pemulihan yang maksimal. Supaya mereka dalam keadaan kurang gizi dan kondisi kritis dapat segera pulih dan sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Karena saat ini mereka masih terpukul secara psikologis. Kami sudah menyiapkan satu tim untuk trauma healing. Untuk kedua anak ini terdiri dari 10 orang polwan selalu mendampingi mereka bersama dengan dokter gizi dan dokter anak. Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, sudah terhubung, dinas sosial dari Pemkot maupun Pemprov dan UPT, Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik. Selanjutnya kami juga masih terus mendalami kasus ini. Ya baik, kami tunggu nanti informasi terbaru dari Pak Kapolres dan juga tentunya trauma mendalam baik psikis maupun fisik tak bisa kami bayangkan yang dialami oleh kedua anak ini. Terima kasih banyak AKBP Restu Wijayanto Kapolres Pelabuhan Makassar telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.